Shalom Amin. Bapak Ibu, puji syukur kita bisa berkumpul kembali, kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, akan rahasia-rahasia dari apa yang Tuhan sampaikan melalui dalam sharing ini kita boleh saling nanya, cuma mungkin nanti di akhir ya. Nah, kita melanjutkan akan Matius. Hari ini kita akan masuk ke Matius 11 ayat 11 sampai 19. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Mak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi membahas pendalaman Alkitab dari kitab Matius. Sekarang sudah sampai di pasal 11 ayat 1 sampai 19. Baik, seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Saya persilakan Pak Ferry baca dari yang di layar, mulai dari ayat 11. Baik Pak. Sesungguhnya aku berkata padamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Ayat 13. Sebab semua kitab nabi-nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14. Dan jika kamu menerimanya, dialah Elia akan datang itu. Ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyediakan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Namun hikmat itu diberikan oleh apa yang dikerjakannya. Baik, ya Bapak Ibu kita akan mulai dari ayat 11 ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau disimpan, nanti pada akhir kita akan bahas. Di ayat 11 tadi seperti sudah dibacakan oleh Pak Ferry ya, dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu ini dalam bahasa aslinya amin lego imin. Amin lego imin. Itu adalah cara Tuhan Yesus untuk menyatakan suatu kebenaran yang serius. Ya, jadi ini sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, istilah lahir dari perempuan ini juga kita harus tahu kalau Tuhan Yesus itu kalau berkata itu selalu menunjuk kepada sesuatu yang sudah dibahas di Perjanjian Lama. Jadi istilah lahir dari perempuan di Perjanjian Lama hanya ada di kitab Ayub. Ya, hanya ada di kitab Ayub. Ini menunjuk pada orang-orang yang lahir secara alami. Coba kita baca Ayub 14 ayat 1. Ayub 14 ayat 1. Silakan Pak Ferry. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya, nah itu di Ayub dikatakan begitu. Jadi apa tuh orang yang penuh singkat umurnya dan penuh kegelisahan? Ini adalah orang-orang yang lahir secara alami, ya, secara alami. Nah, Tuhan Yesus mengatakan Yohanes lebih besar daripada orang-orang yang lahir dari perempuan. Oh, yang dengar mungkin kaget Bapak Ibu. Mana mungkin Yohanes lebih besar daripada orang lain? Bukankah di Perjanjian Lama banyak nabi besar? Nabi besar seperti Musa, Elia yang tidak pernah mengalami kematian langsung diangkat oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Yohanes lebih besar daripada mereka?
Ya. Jadi Tuhan Yesus ingin berkata bahwa Yohanes ini bukan besar karena prestasinya, ya. Bukan itu, tetapi karena perannya. Jadi kita lihat bahwa di Lukas 1 ayat 15 dikatakan Yohanes itu sudah dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi ini Yohanes adalah orang yang punya peran istimewa. Mengapa demikian? Karena Yohanes mempersiapkan jalan bagi Kristus. Ya, berarti Yohanes itu besar bukan karena dia orang yang berprestasi, melainkan karena dia menunjuk Kristus secara langsung. Bisa langsung bertemu dengan Yesus dan menunjuk bahwa inilah Kristus, inilah Sang Mesias. Jadi Yohanes itu besar dalam arti demikian. Bukan berarti prestasinya lebih besar daripada Elia atau Musa, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus kemudian berkata sesuatu yang kedengarannya paradoks. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Loh, kok bisa ya? Katanya dia orang terbesar yang lahir dari antara perempuan. Tapi kok bisa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia? Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Bapak Ibu, maksud Yesus adalah Yohanes itu sudah keburu mati sebelum kedatangan kerajaan surga. Nah, kerajaan surga ini berbeda dengan kerajaan surga yang nanti akan datang penuh ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ya, jadi bukan itu. Kerajaan surga di Matius itu harus dijelaskan. Ini kerajaan surga yang sudah datang, tetapi belum. Jadi sudah datang, dibawa oleh Tuhan Yesus, tetapi belum datang secara utuh atau secara lengkap. Nah, ya. Jadi Yohanes itu sudah mati terlebih dahulu sebelum kerajaan surga itu datang yang ditunjukkan melalui peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan sampai kita baca begini, oh jadi Yohanes tidak masuk surga. Bukan begitu bacanya, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan Yesus mau berkata, Yohanes adalah bagian dari perjanjian lama. Ya, Yohanes itu bagian dari perjanjian lama yang sudah berlalu. Dia itu nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dia tidak pernah melihat zaman perjanjian baru. Nah, apa pemisahnya? Titik pemisahnya adalah salib, kematian Kristus. Karena di sini Tuhan Yesus mencurahkan darahnya dan darah Kristus adalah darah perjanjian baru. Dengan demikian, Yohanes menjadi tokoh pada masa transisi, Bapak Ibu, ya, transisi. Nah, karena kita sudah baca dari awal kitab Matius, kita tadi mengetahui bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sama dengan umat Allah. Jadi kita semua ini adalah bagian dari kerajaan surga. Jangan berpikir nanti waktu kita mati baru masuk kerajaan surga. Bukan, kita sudah dalam kerajaan surga. Begitu cara kita membaca kitab Matius. Ya, maka semua orang yang ada di dalam kerajaan surga itu jelas lebih besar daripada orang yang lahir dari perempuan. Coba saya ulangi ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan supaya jelas. Kita yang ada dalam kerajaan surga pasti lebih besar daripada orang-orang yang lahir dari perempuan. Maksudnya lebih besar daripada orang yang lahir secara alami. Kenapa? Karena kita mengalami kelahiran baru. Itu yang membuat kita beda. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 13. Jadi itu alasannya ya Bapak Ibu ya.
Ya. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, jadi kita lahirnya dari Allah, bukan lagi dari perempuan. Itu masa lalu kita. Kita lahir dari perempuan itu masa lalu kita. Kita yang menjadi bagian dari kerajaan surga, lahir dari Allah. Lalu Yohanes 3 ayat 3, apa kata Tuhan Yesus sendiri? Coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuh ya, jadi orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan Allah. Loh, ini kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah itu adalah umat Allah. Jadi orang yang tidak dilahirkan kembali atau dilahirkan baru, itu tidak akan jadi umat Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu, bukan kerajaan Allah yang nanti waktu kita mati, bukan itu. Ya, bukan itu. Makanya Tuhan Yesus berani berkata, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Mengapa? Nah, ya, Yohanes sudah mati sebelum datangnya kerajaan surga ya, melalui karya penebusan Kristus itu. Nah, Yohanes tidak menjadi anggota kerajaan surga karena dia sudah keburu mati. Kehormatan Yohanes adalah mengumumkan datangnya kerajaan surga. Dia waktu di padang gurun Yudea, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dia mengumumkan datangnya kerajaan surga, tapi itu lebih kecil daripada kehormatan kita yang masuk menjadi anggota kerajaan surga. Ya, jadi Bapak Ibu, ini suatu yang istimewa. Yang dimaksud yang terkecil dalam kerajaan surga itu bukan artinya yang umurnya muda, lebih muda daripada Yohanes. Yesus sendiri lebih junior daripada Yohanes, Bapak Ibu, karena Yesus lebih muda 6 bulan dari Yohanes. Ya, tapi maksud Tuhan Yesus ini perbedaan zaman. Siapapun yang ada di dalam kerajaan surga, umat Allah, itu lebih besar daripada Yohanes. Maksudnya lebih memperoleh keistimewaan atau privilege daripada Yohanes. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang besar kecilnya. Jadi siapapun yang saat ini jadi orang percaya, kita punya keistimewaan. Kita punya kehormatan yang lebih luar biasa, lebih besar daripada Yohanes. Jadi bacanya begitu Bapak Ibu, pemahamannya begitu. Jadi kita harus paham bahwa kerajaan surga ini adalah gerakan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ya, bukan kerajaan surga di akhir zaman. Kerajaan surga sudah datang, kitalah anggota kerajaan surga, tapi belum datang penuh. Penuhnya nanti waktu Yesus datang kembali ya. Jadi kenapa kita dapat dikatakan lebih besar daripada Yohanes? Karena kita punya kehormatan. Kehormatannya apa? Coba kita lihat. Orang yang menjadi anggota kerajaan surga dapat belajar langsung dari Yesus karena dia Allah kita. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Ini nubuat tentang perjanjian baru ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat Yeremia 31 ayat 33 34. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, itu nubuat tentang kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, kerajaan Allah atau perjanjian baru. Kita bisa belajar langsung dari Yesus.
Itu kehebatan kita. Ya, itu keistimewaan kita, jangan disebut kehebatan dah. Keistimewaan atau kehormatan bagi kita, ya. Oke, kita lanjut ke ayat 12. Ayat 12 di sini dikatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Nah, dalam terjemahan lain ini bunyinya beda, Bapak Ibu ya. Yang kedua nih kita lihat terjemahan Alkitab yang terbuka. Ini dari Sabda ya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga mengalami kemajuan yang pesat. Loh kok beda banget sih? Dan orang-orang berusaha untuk meraihnya. Nah, di NIV coba kita lihat. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence. Tuh, mengalami kekerasan, itu sama dengan diserbu. And violent people have been raiding it. Tapi versi International Standard Version, from the days of John the Baptist until the present, the kingdom from heaven has been forcefully advancing. Artinya mengalami kemajuan yang pesat. And violent people have been attacking. Nah loh, ini terjemahannya kok begini ya. Jadi ada beberapa kemungkinan terjemahan. Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa? Kita harus lihat bahasa aslinya. Mau nggak mau. Karena ada perbedaan terjemahan. Jadi harus lihat bahasa aslinya. Ya. Nah ini bacanya nih. Apo de ton imeron Yohanu tu baptisu eos arti ivasilea ton uranon viasete ke viaste arpazuzin aftin. Itu bacanya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan permainan kata. Ada kata viasete dan kata viaste, ya. Viasete dan viaste. Itu akar katanya sama, viazo. Viazo artinya mendorong atau mendesak. Jadi ini yang jadi sulit adalah viazo ini bisa bermakna positif maupun negatif, sehingga memungkinkan penerjemahan yang berbeda. Ya, coba kita lihat kemungkinan terjemahan yang berbeda. Maknanya itu bisa positif kan, bisa juga negatif ya. Jadi kita bisa terjemahkan semuanya positif. Kerajaan surga mengalami kemajuan pesat dan orang yang mendorong kemajuan itu mencoba merebutnya. Itu positif dua-duanya. Negatif dua-duanya. Ini sama dengan terjemahan baru edisi 2. Kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Negatif. Atau campuran seperti Alkitab yang terbuka. Kerajaan surga mengalami kemajuan pesat dan orang yang menyerbunya itu mencoba merebutnya. Oke, Bapak Ibu pilih A, B, C, tulis di chat, silakan. Kira-kira, ayo. A, B, C yang benar, ayo. Ayo tulis di chat, silakan pilih Bapak Ibu. Nah ini mau yang mana nih kok jadi pada bingung? A, ya. A, nggak ada yang B ya? C, A, B, A, oke. Jadi paling banyak, nah B ada 2, C banyak, A banyak, ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca seperti ini ya, kita harus hati-hati ya. Di sini kata viasete dan viaste itu harus diterjemahkan negatif semuanya atau B, ya. Jadi terjemahan baru edisi 2 itu betul. Mengapa? Karena kata viaste dalam Alkitab itu maknanya negatif. Ya, di ayat-ayat lain kata viaste itu maknanya hampir selalu negatif. Jadi kalau misalnya ini positif, jadi hanya satu-satunya nih yang bunyinya positif kan jadi aneh, ya. Dan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri itu perlawanan. Mana ada dukungan, bener nggak? Yohanes Pembaptis kan dimusuhi orang. Yesus juga dimusuhi orang. Jadi mereka mengalami perlawanan. Maka yang dialami oleh kerajaan surga itu negatif. Ya, kerajaan surga itu diserbu. Maksudnya orang-orang Yahudi, terutama pemimpin agama, menentang Yesus dan kerajaan surga.
Lalu orang yang menyerbunya atau viaste itu musuh-musuh Yesus yang menganiaya kerajaan surga. Nah, karena kata ini permainan kata, viazete dan viaste, dua-duanya harus negatif karena ini permainan kata paralel gitu loh, ya. Maka dua-duanya pasti negatif. Yesus dan Yohanes punya musuh. Mereka lah yang berusaha menganiaya atau berusaha menguasai kerajaan surga. Maksudnya menguasai umat Allah. Siapa murid Yesus? Nanti kita lihat. Kalau siapa musuh Yesus? Kalau musuh Yohanes saat ini kita tahu Herodes Antipas. Musuh Yesus ada Kayafas, ada Pilatus. Mereka berusaha menguasai kembali orang-orang yang sudah jadi umat Allah itu. Itulah maksudnya. Jadi jawabannya adalah negatif dua-duanya. Bapak Ibu ya, negatif dua-duanya. Oke, next. Ayat 13. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, kalau seperti kita ketahui di Matius 5 ayat 17, semua nabi dan kitab Taurat adalah seluruh PL. Jadi zaman dulu kalau orang berkata kitab suci itu seperti ini, semua nabi dan kitab Taurat. Itu artinya kitab suci. Kitab suci mereka itu perjanjian lama, ya. Yang saat ini disebut Tanakh. Kalau orang Yahudi menyebut perjanjian lama itu Tanakh. Ya, dari Torah itu Taurat, Neviim itu para nabi, Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Itu seperti Mazmur, Ayub, Amsal. Nah, itu namanya Ketuvim. Ya, kalau Neviim itu kitab-kitab para nabi. Tapi kalau di zaman Yesus mereka cuma sebut kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat paralel dari ini adalah Lukas. Coba kita lihat Lukas 16 ayat 16. Pak Ferry silahkan baca. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasuki. Nah, ya jadi ini kan ayat paralelnya Bapak Ibu. Lukas berkata perjanjian lama itu berlaku sampai zaman Yohanes. Bukan maksudnya sesudah itu nggak berlaku lagi, bukan. Ya, kalau Matius mengatakan bernubuat sampai pada zaman Yohanes, maksudnya perjanjian lama itu awalnya adalah satu-satunya firman Allah yang menjadi panduan bagi umat Israel. Sampai Yohanes datang. Yohanes datang, dia memberitakan tentang datangnya kerajaan Allah dan Injil. Markus 1 ayat 15. Coba kita lihat Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi Yohanes berkata kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, Injil mana gitu ya? Injil belum ditulis. Nah, Injil itu maksudnya adalah kabar baik. Kabar baik apa? Mesias datang. Ya, berarti yang membawa kerajaan Allah dan Injil ini adalah Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Karena dialah yang jadi panduan baru. Panduan baru yang menggantikan panduan lama yaitu perjanjian lama. Nah, kita lihat nih. Dulu orang percaya, orang Yahudi itu menggunakan firman Allah yaitu Tanakh perjanjian lama sebagai panduan. Tapi Tuhan Yesus berkata, itu hanya sampai zaman Yohanes. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus ini ya bisa mengatakan sekarang perjanjian lama bukan lagi panduan hidup kamu, apakah itu berarti Yesus melanggar Taurat? Loh, kok dia bisa berani ngomong, itu bukan lagi panduan hidup kamu, itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Kok bisa begitu? Itu dia melanggar Taurat kalau dia bukan yang memberikan tanah itu sendiri. Benar nggak? Tapi karena dia itu Allah yang memberikan tanah,
Dia berhak untuk berkata begitu. Ya, sekarang itu bukan lagi panduan utama kamu. Lalu panduan utamanya apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru belum ada, Bapak Ibu, belum ditulis. Belum ditulis. Jadi panduan baru yang menggantikan tanah tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Dia firman Allah yang hidup. Dia firman Allah sendiri. Maka Yesus berkata, sekarang aku panduannya. Ikuti teladanku, ya, ikuti hidupku. Karena akulah firman Allah itu. Kalau perjanjian baru belum ditulis. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma mengenakan firman Allah yang jadi panduan, karena firman Allah di zaman ini adalah PL. Iya, Tuhan Yesus kalau begitu hanya mengajarkan Taurat. Kenyataannya nggak begitu. Tuhan Yesus mengajarkan cara hidup yang benar di hadapan Allah sebagai umat kerajaan. Maka firman Allah yang hidup adalah Yesus sendiri, bukan dia mengenakan firman Allah. Itu berbeda. Ya, karena panduan baru yang dibawa Yesus itu beda dengan perjanjian lama. Ada kemerdekaan, pengampunan, damai sejahtera, kebenaran, keselamatan, hidup kekal. Kita nggak usah baca semua, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Tuhan Yesuslah jadi panduan yang baru. Oke, lalu ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, loh, kok Tuhan Yesus bisa ngomong begitu? Kalau kamu mau menerima, loh, dialah Yohanes Elia yang akan datang itu. Nah, jadi kalau kamu mau terima, kata Tuhan, Yohanes itu Elia yang akan datang. Itu sudah dinubuatkan di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ya, saya bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, itu yang berfirman siapa tuh? Akunya huruf besar. Allah, Yahweh. Yahweh ini yang berfirman. Ya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan reinkarnasi Elia gitu loh ya, melainkan dia membawa roh dan kuasa Elia. Jadi dia itu bukan reinkarnasi dari Elia atau bukan Elia yang datang secara fisik kembali gitu, bukan. Tapi dia mengenakan roh dan kuasa Elia. Ada ayatnya, Lukas 1 ayat 17. Coba Pak Ferry, Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. Ya sama kan? Ini ayat ini yang dikutip. Ya, menyiapkan bagi Tuhan, mendahului Tuhan. Tapi orang Yahudi nggak bersedia menerima, nggak percaya dia. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau terima aja. Di ayat berikutnya, Bapak Ibu, di ayat 15 Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini penting kata Tuhan Yesus. Dia mengundang orang banyak, ayo respons pernyataan yang dia berikan. Dengan demikian Tuhan Yesus mau menegur orang-orang Yahudi yang menolak peran Yohanes Pembaptis sebagai pendahulunya yang mendirikan kerajaan surga. Jadi yang mendirikan kerajaan surga itu Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mendahului Yesus. Ya, tapi orang Yahudi menolak. Nah, yang istimewa ini bukan cuma tentang Yohanes, ini juga tentang diri Yesus. Karena Yohanes itu pendahulu Yesus. Yesus itu datang sebagai Mesias. Tapi dengan mengutip nubuat Maleakhi tentang Elia, Yesus menyamakan kedatangannya sebagai Mesias dengan kedatangan Yahweh sendiri. Karena nubuat Maleakhi mengatakan Elia mempersiapkan jalan bagi Yahweh.
Dan juga ditegaskan oleh Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 dikatakan dia mendahului Tuhan. Tuhan itu kalau di perjanjian lama itu Yahweh, ya. Karena huruf YHWH ini tidak pernah dibaca oleh orang Yahudi, mereka baca Adonai. Dan Adonai itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani jadi Kyrios. Nah, itulah yang kita sebut Tuhan. Jadi di Tuhan di Lukas 1 ayat 17 adalah Yahweh. Sehingga Tuhan Yesus dengan berkata Yohanes itu Elia, dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh sendiri. Jadi Tuhan Yesus sedang melakukan klaim ilahi kembali. Dia menyatakan diri sebagai Yahweh. Ya, jadi kita harus ngerti cara baca Alkitab itu harus cocokkan dengan perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus menggenapi nubuat perjanjian lama. Jadi kalau Elia mempersiapkan jalan bagi Yahweh, ternyata yang datang Yesus, Yesus itulah Yahweh-nya. Yesus itu Yahweh. Jadi kita harus paham ini. Ya. Oke. Terus di ayat 16 ini ada ayat yang cukup menarik ya. Tuhan Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Nah, coba Bapak Ibu pilih lagi nih. Di sini dalam bahasa aslinya yenea atau ini bahasa modern kita generasi. Yenea itu artinya generasi. Apa artinya orang zaman ini? Pilihan A, semua orang di zaman itu. B, orang Yahudi di zaman itu. C, orang Yahudi di zaman itu yang menentang Yesus dan Yohanes. D, orang Farisi. E, orang non-Yahudi di zaman itu. Pilih A sampai E. Ayo tulis C. Ya, ada yang jawab C. Ada lagi yang lain? Waduh. Pilihan ganda ini, Jo. C. Ya, ada lagi pendapat? C. Wah, semuanya C. Iya, betul. Ini C, Bapak Ibu ya. C. Karena di sini ya Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai orang Yahudi yang menentang dia dan juga sekaligus menentang Yohanes. Ya. Jadi Yesus sama murid-muridnya tuh semua orang Yahudi kan ya. Jadi pasti Yesus lagi bicara soal orang Yahudi, tapi nggak semua orang Yahudi, hanya yang menentang oleh Yesus dan Yohanes. Nah, di sini sebetulnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang generasi kekanak-kanakan, ya, kekanak-kanakan. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang generasi kekanak-kanakan, tapi Bapak Ibu harus bedakan ya, ini bukan generasi seperti anak-anak, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri mengasihi anak-anak, ya, dia mencintai anak-anak. Jadi kita orang Kristen dikatakan harus menjadi seperti anak-anak. Itu benar, ya. Ini childlike bahasa Inggrisnya. Matius 18 ayat 1 sampai 5 nanti. Tapi di sini kita nggak boleh childish. Kita harus childlike seperti anak-anak, tapi nggak boleh childish. Childish itu kekanak-kanakan. Bedanya apa? Kalau yang seperti anak-anak itu tidak berbahaya. Tapi kalau kekanak-kanakan itu berbahaya. Orang-orang yang kekanak-kanakan itu berbahaya. Seperti anak-anak itu rendah hati. Tapi orang yang kekanak-kanakan egois, mementingkan diri sendiri. Kalau orang seperti anak-anak itu bisa diajar, kalau kekanak-kanakan berpandangan sempit, nggak bisa diajar. Seperti anak-anak itu suka berbagi, ya. Kalau kekanak-kanakan memaksakan kehendaknya, nggak mau berbagi, pokoknya begini. Nah, itu namanya kekanak-kanakan. Kenapa Tuhan Yesus berkata mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar? Zaman dulu pasar itu jadi tempat mainnya anak-anak, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka dibawa orang tuanya, lalu orang tuanya belanja. Lalu anak-anak ini ngapain? Anak-anak ini ketemu anak-anak yang lain, lalu mereka main gitu. Itu sering terjadi di Israel zaman itu ya. Jadi memang anak-anak tuh banyak yang suka main-main di pasar. Jadi ini benar-benar generasi yang kekanak-kanakan, generasi egois. Nah, kita baca. Di ayat 17, ini seperti puisi ya, ini puisi.
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, Bapak Ibu, kalau saya udah sering dengar khotbah ini, ya, yang dianggap generasi kekanak-kanakan itu adalah yang tidak menari dan tidak berkabung. Salah. Baca dengan hati-hati, Bapak Ibu. Baca ayat itu harus hati-hati. Anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Jadi, yang kekanak-kanakan itu adalah kami. Bukan yang nggak menari, bukan yang tidak berkabung. Kami itu yang kekanak-kanakan, itu yang egois. Kenapa? Mereka mau memaksakan aturan permainan mereka kepada anak-anak lain yang nggak mau main. Tapi mereka paksa. Mau main pernikahan ceritanya, pura-pura pernikahan. Jadi mereka tiup seruling, ayo kamu harus ikut sama kita. Gitu, mereka memaksakan kehendak. Oke, pernikahan kamu nggak mau. Kita langsung menyanyikan kidung duka. Gitu ya. Kidung duka itu contohnya apa? Ya, kalau lagu-lagu pemakaman gitu ya. Mereka juga nggak mau. Nah, lalu mereka marah. Jadi bukannya yang tidak mau diajak main yang kekanak-kanakan, tetapi yang mengajak bermain. Lalu siapa yang tidak mau main? Itulah Yohanes dan Yesus. Mereka yang nggak mau main, ya. Mereka nggak mau menerima Yohanes dan Yesus karena mereka punya agenda pribadi dan memaksa Yohanes dan Yesus mengikuti keinginan mereka. Jadi kita lihat yang nggak mau main, nggak mau menari itu siapa? Yohanes. Mereka mau bersukacita, tapi Yohanes nggak mau menari. Sementara yang tidak mau berkabung tuh Yesus. Orang itu pada mau berduka cita, tapi Yesus nggak mau berkabung. Buktinya di mana? Ayat 18 dan 19. Ayat 18. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Tuh kan? Mereka maunya Yohanes ini happy-happy gitu. Yohanes nggak mau. Ya, Yohanes tidak mau. Dia ini hidup sebagai pertapa, hidupnya tinggalnya di padang gurun, makanannya nggak normal, pakaiannya tidak normal, ya. Lalu dia berseru, bertobatlah kamu. Nah, jadi orang-orang yang menolak pesan pertobatan Yohanes menganggap Yohanes kerasukan setan karena penampilannya kayak orang yang dirasuk roh jahat tuh di Matius 8 ayat 28 ya, mirip. Jadi mereka menolak karena alasan dia yang dirasuk roh jahat, bukan kita. Dia yang nggak mau diajak main, bukan kita. Paham? Jadi yang kekanak-kanakan adalah yang ngajak main. Sementara Yohanes yang diajak main tapi tidak mau. Jadi orang-orang ini tuh mencari alasan, Bapak Ibu. Ya, mencari alasan karena nggak suka pesan yang dibawa Yohanes. Yohanes suruh bertobat, mereka nggak suka. Jadi mereka melanggar pepatah yang sering dikatakan orang. Don't shoot the messenger. Messengernya ditembak sama mereka. Karena mereka nggak suka pesannya. Pesan pertobatan Yohanes kan nggak enak didengar. Jadi mereka tolak bukan pesannya. Mereka tolak siapa? Orangnya. Mereka bilang dia gila, kerasukan setan. Jadi ngapain kita dengerin? Dia gila. Nah, ya. Oke. Lalu ayat 19 berbicara tentang Yesus. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Yohanes beda banget sama Yesus ya. Yesus benar-benar beda. Yesus tuh mau makan minum bersama orang berdosa. Yohanes puasa, Yesus nggak puasa. Jadi orang Yahudi pada berduka, pada berpuasa, Yesus nggak mau. Nah, itulah Yesus itu adalah anak yang tidak mau bermain ketika anak-anak yang kekanak-kanakan ini menyanyikan kidung duka. Yang nggak mau diajak main tuh Yesus. Ya. Nah,
Yesus di sini menggunakan gelar anak manusia untuk mengingatkan bahwa dia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tapi kita ingat kalau Yesus menyatakan diri anak manusia, itu menegaskan dirinya itu Allah. Jadi dia sadar kalau dia berkata, aku ini anak manusia. Dia sadar dirinya Allah, sekaligus manusia. Karena anak manusia itu melambangkan hamba yang menderita dan Mesias apokaliptik yang dinubuatkan di Daniel 7. Kalau Yesus itu bukan Allah, maka dia nggak akan ngutip Daniel 7. Daniel 7 itu tentang figur ilahi. Jadi Yesus berkata anak manusia, itu artinya dia menyadari dirinya itu Allah. Bapak Ibu. Ya. Tapi generasi ini keras hati, jadi mereka juga menolak Yesus. Yang berbeda dengan Yohanes loh. Mereka menuduh tuh kan, wah, tukang pesta, tukang makan rakus, sukanya minum-minum. Ya, ngumpulnya sama pemungut cukai orang berdosa. Nah, itu. Jadi Yesus ditolak ya, seperti Yohanes. Tapi Tuhan Yesus berkata, hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Hikmat itu dalam bahasa aslinya Sofia. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak namanya Sofia itu artinya hikmat, wisdom, ya. Kalau di Amsal 8, hikmat itu dipersonifikasi sebagai perempuan untuk menyatakan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Allah melakukan hal yang benar. Jadi seperti hikmat. Ya. Pertanyaan saya lagi, ayo kita pilih lagi, pilihan lagi, siapa cepat dia dapat. Apakah hikmat yang ditulis di ayat 19 ini? Pilihan A, Yesus Kristus sendiri sebagai perwujudan hikmat Allah. B, kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus yang mewujudkan hikmat Allah. Ayo, A atau B? A, B, A. Waduh, A banyak banget. A semua nih. B cuma satu. B cuma satu. Ya, oke. Di sini yang betul begini ya, Bapak Ibu. Kalau A itu artinya apa yang dikerjakan Yesus karena dia itu perwujudan hikmat Allah, pada akhirnya akan membuktikan bahwa Yesus itu benar. Itu kalau A. Kalau B, hikmat itu adalah aplikasi kebenaran Allah yang membuktikan bahwa Yohanes dan Yesus itu adalah contoh orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Sekalipun gaya hidup mereka sangat berbeda, bahkan berlawanan. Yohanes sama Yesus tuh gaya hidupnya kan beda sekali. Kalau demikian, yang benar mana? B, Bapak Ibu. Yang benar B. Ya, karena Tuhan Yesus ingin mengatakan Yohanes benar, aku juga benar. Bukan cuma Yesus yang benar, Yohanes enggak. Yohanes pun benar, aku juga benar. Dan seperti yang diklaim oleh Yohanes maupun Yesus. Kan Yohanes mengklaim dirinya itu pendahulu Mesias. Yesus mengklaim dirinya Mesias. Nah, dua-duanya benar, sekalipun gaya hidup mereka berlawanan. Tapi mereka benar karena yang mereka kerjakan itu benar, sesuai kehendak Allah. Maka itu benar. Oke? Ya, pembacaan ayatnya sampai di sini. Lalu kita lihat aplikasinya, Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi kebesaran anggota kerajaan. Tadi Tuhan Yesus berkata yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Jadi Tuhan Yesus mengukur kebesaran seseorang bukan dari prestasi yang dilakukannya, tetapi dari apakah orang itu menerima karya penebusan Kristus dan apakah orang itu melayani Allah dan sesama untuk kepentingan kerajaan surga. Inilah ciri-ciri orang yang menjadi anggota kerajaan surga. Ya, maka menjadi anggota kerajaan surga itu keistimewaan atau keunggulan yang harus mendorong kita mengasihi Allah dan sesama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seperti sekarang ini bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, padahal Dia pencipta langit dan bumi,
karena kasihnya yang dinyatakan dengan pengorbanan putranya Tuhan Yesus Kristus itu lebih besar Bapak Ibu dari zaman perjanjian lama. Lalu aplikasi yang kedua, respons anggota kerajaan. Tidak seperti yang kekanak-kanakan tadi. Respons yang benar itu apa? Percaya dan mau menerima Yesus sebagai Mesias dan Allah yang diberitakan oleh Yohanes. Yohanes tadi sudah memberitakan seperti itu di ayat 14. Kita harus percaya. Maka kita harus buka hati untuk mendengar dengan benar. Kita harus rendah hati dan mempercayai pesan Allah. Ini respons yang benar. Ya, kalau kita ingat di Spider-Man, Uncle Ben itu berkata kepada Peter Parker, pada nonton Spider-Man nggak? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau di Spider-Man begitu ya, kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, datang tanggung jawab yang besar. Kalau dengan kita, with great privilege comes great responsibility. Ya, jadi karena kita punya keistimewaan sebagai anggota kerajaan surga, tanggung jawab kita jadi besar. Ya, jangan seperti generasi kekanak-kanakan yang menolak Yesus dan Yohanes. Kita harus jadi generasi yang rendah hati seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan. Lalu terakhir tadi kita lihat orang-orang yang kekanak-kanakan itu punya agenda pribadi. Nah, jangan sampai kita menolak agenda Allah dan mengutamakan agenda pribadi kita. Karena agenda pribadi itu bisa mempertanyakan pesan Alkitab dan menolak rencana keselamatan Allah. Seperti orang yang menolak Yesus dan Yohanes di zaman itu. Nah, agenda pribadi itu bisa berupa apa Bapak Ibu? Kesombongan, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin terhormat, ingin kaya. Nah, itu punya agenda sendiri tuh, ya. Orang banyak di zaman itu kan seperti orang Farisi misalnya, mereka ingin dihormati. Mereka melihat Yesus itu berbeda melawan kebiasaan mereka, padahal kebiasaan yang mereka ajarkan itu nggak ada di Taurat. Yesus berbeda, makanya mereka menolak Yesus. Orang Saduki punya agenda pribadi. Mereka ingin mempertahankan posisi mereka yang kuat karena mereka dekat pemerintah Romawi. Yesus juga menentang mereka, maka mereka menentang Yesus. Jadi itulah agenda pribadi dari anak-anak yang kekanak-kanakan ini. Ya, sebaliknya kita harus merendah hati gitu loh, ya. Mau diajar menerima agenda Allah, bukan memaksakan agenda kita kepada Allah. Orang-orang itu menolak Yohanes dan Yesus. Yohanes katanya terlalu saleh, Yesus kurang saleh. Para pemimpin Yahudi itu melencengkan pesan Yesus untuk menyalahkannya agar bisa dihukum mati pada akhirnya kan. Ini karena Yesus tuh nggak sesuai dengan agenda mereka. Bagi mereka Mesias itu nggak seperti Yesus. Sampai hari ini pun mereka banyak yang nggak percaya Mesias itu Yesus. Karena buat mereka Mesias tidak seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu hati-hatilah dengan agenda pribadi kita ya. Itu benar-benar berbahaya. Ya. Nah, orang itu kata Tuhan Yesus, hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Berarti orang itu terbukti benar dari apa yang dikerjakannya. Maksudnya Yohanes dan Yesus terbukti benar dari apa yang dikatakannya. Jadi Yesus disalahkan orang, dikatakan tukang pesta, dikatakan tuh kurang saleh, nggak pernah puasa. Tapi Yesus nggak berkata, aku ini paling benar. Percaya kamu. Enggak, Yesus nggak berkata begitu. Orang benar itu nggak perlu mengklaim dirinya benar. Yesus berkata, lihat apa yang dikerjakan. Itu yang membuktikan dirinya benar. Yohanes benar dilihat dari apa yang dikerjakannya. Yesus benar dari apa yang dikerjakannya. Jadi itulah yang membuktikan bahwa hikmat Allah ada dalam Yesus dan Yohanes. Nggak perlu klaim diri paling benar. Nggak perlu juga tunggu pengadilan Allah. Nggak perlu. Kelihatan, kata Yesus. Dari apa yang dikerjakan sekarang sudah terbukti
benar. Orang yang dipimpin oleh hikmat Allah, kata Yesus, pasti melakukan hal-hal yang benar. Sekarang di dunia ini, bukan nanti. Di dunia ini. Jadi yang paling penting adalah belajar firman Allah dengan rendah hati. Dan lakukan dengan benar, penuh ketaatan kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan benar. Dan orang-orang juga melihat apa yang kita lakukan itu benar. Dan melihat bahwa kita benar, terbukti sekarang di dunia ini, Bapak Ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Mak. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Pak, mungkin tadi di chat ada yang sudah Ya, bertanya. sudah ada ya. Oke, saya baca coba dari Bu Inien ya. Izin bertanya Pak Mak, jika demikian apakah bisa disimpulkan bahwa karena Yohanes Pembaptis tidak sempat mengalami zaman anugerah, berarti dia hanya jadi masyarakat biasa saja di LB3. Kan dia tidak mendapat bagian di kerajaan surga. Nah, maksudnya bukan begitu ya Bu Inien, karena kerajaan surga itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah umat Allah seperti kita. Bukan kerajaan surga pada saat Yesus datang kedua kalinya. Jadi Yohanes kalah dibandingkan kita karena kita lebih istimewa, kita jadi anggota kerajaan surga sekarang. Ya, sementara Yohanes tidak. Tapi nanti di LB3 Yohanes akan dihormati karena dia pendahulu Kristus. Allah itu sangat bijaksana dan sangat cengli gitu ya. Jadi nggak mungkin Yohanes cuma jadi masyarakat biasa. Enggak. Saya nggak percaya itu. Pasti Yohanes dapat kehormatan. Tapi maksud Tuhan Yesus di dunia ini dia kalah istimewanya dibanding kita. Begitu ya, Bu Inien. Ada Ya, lagi yang ingin bertanya? Pak Pak Kun, Kun. Ya, silakan Pak Kun. Pak, tadi Pak Mark sempat katakan bahwa Yesus klaim dirinya sebagai Yahweh. Betul. Nah, bagaimana dengan kenosis, Pak? Kenosis kan sudah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, Nah, begini. jadi, Oke. jadi ini kalau dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti kan dia tidak bisa mengatakan kalau dia itu Allah. Oke. Lain dengan itu kalau dia melakukan mujizat. Kalau dia melakukan mujizat itu karena kehendak Allah. Nah, gimana Pak itu bisa diterima, Pak? Iya. Nah, pertanyaan saya, Allah bisa berhenti jadi Allah nggak? Allah bisa nggak? Aduh, gue bosen tuh sama manusia-manusia itu. Kurang ajar, tegar tengkuk. Besok aku berhenti, nggak mau jadi Allah lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka Yesus juga nggak bisa berhenti jadi Allah. Ya, jadi dia Allah. Kenosis itu artinya bukannya dia tidak jadi Allah lagi. Dia tetap Allah, tetapi dia tidak mengenakan atribut keilahiannya. Mengapa? Ditutupi kodrat manusia. Jadi dia nggak bisa ngakses. Seperti itu disimpan di encrypt dan passwordnya nggak ada. Jadi dia nggak bisa ngakses. Begitu. Tapi status dia tetap Allah. Jadi Tuhan Yesus itu berkata dari statusnya, bukan dari properti atau atribut keilahiannya. Status dia tetap Allah. Duinatur dong Pak kalau gitu. Iya, betul. Dia punya kodrat Allah dan kodrat manusia, tetapi kodrat Allahnya ditutupi. Jadi dia nggak bisa ngakses. Tapi secara status dia tetap Allah. Makanya roh jahat aja takut sama dia begitu Yesus datang langsung, ngapain? Saya kira kamu belum datang. Kok cepet banget udah datang gitu. Nah, roh jahat aja kenal dia Allah. Kok kita nggak kenal gitu ya. Jadi statusnya tetap Allah, tetapi dia nggak bisa menggunakan atribut keilahiannya. Dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa, dia tidak maha hadir, gitu loh. Berarti dia bisa pada saat dalam perjalanan salib, dia sudah mengetahui kalau dia
dirinya Allah, karena Mm-mm. kan ada natur Allah, berarti dia melakukan itu karena dia Allah. Bukan jalan salib yang dilakukan sebagai manusia. Dia Kalau dia manusia. memang Iya, benar dia. manusia, Mm. tapi perjalanan salib itu kan seolah-olah kan hanya Allah yang mampu melakukan. Nah, Eh, kalau Allah melakukan berarti ya seperti sandiwara dong, Pak. oh, enggak begitu Pak Kun. Makanya Tuhan Yesus sendiri waktu dia berdoa di Getsemani itu serius karena dia sebagai manusia gitu loh. Jadi yang disalib itu harus manusia, harus punya tubuh manusia, harus punya jiwa pikiran manusia. Kalau tidak, dia nggak bisa gantiin manusia. Betul nggak? Yang bersalah, yang berdosa kan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu harus punya tubuh dan jiwa manusia supaya bisa menggantikan kita. Jadi dia benar-benar stres, benar-benar frustrasi, dia benar-benar sakit. Tetapi kalau dia bisa jadi pendamaian, dia harus Allah. Jadi memang dua-duanya. Cuma yang disalib itu benar-benar manusia. Ya, jadi kodrat ilahinya kan dia nggak bisa pakai. Jadi dia kalau dia menggunakan keilahiannya kan Tuhan Yesus bilang kalau aku mau panggil pasukan malaikat datang, bisa nggak? Bisa dia bilang. Itu artinya dia Allah, dia sadar kok. Aku mau panggil pasukan malaikat membebaskan aku, nggak disalib, bisa nggak? Bisa. Cuma dia nggak lakukan. Gitu, karena Kalau dia ya Pak, kalau dia mengetahui dirinya Allah, apa yang bisa kita contoh kalau dia dalam perjalanan salib, Pak? Karena lo, dia tahu juga eh, nanti saya Allah juga bisa aja, toh juga nggak masalah. Badan saya sakit ya hanya sebagai manusia, kenyataannya nanti saya juga nggak masalah kok setelah itu, karena saya memang Allah. nggak juga Pak, karena Tuhan Yesus itu kan seperti kita tahu dia kenosis kan. Jadi Iya, Yesus kenosis. ini betul dia harus taat sepenuh-penuhnya, ya. Itu betul. Kalau dia tidak memenuhi standarnya Allah, maka dia nggak dibangkitkan. Itu juga betul. Jadi risikonya terlalu besar buat Yesus. Makanya dia stres. Jadi waktu dia mati itu dia nggak yakin akan bangkit. Sebagai manusia dia nggak yakin. Ya, makanya dia stres. Dia nggak yakin apakah ini memenuhi standar Bapa atau enggak. Tetapi kalau dia bukan Allah, dia nggak bisa jadi pendamaian. Nah itu hati-hati loh. Jadi benar-benar yang mati itu Yesus manusianya gitu. Allah nggak bisa mati gitu ya. Manusianya mati betul. Ya. Iya, iya, saya setuju. Cuman kalau memang dia mengetahui dia Allah dan dia melakukan, dia menjalankan itu, ya dalam pikiran saya apakah itu bisa jadi contoh begitu loh. Eh, Karena kalau kita tahu kalau truk yang kecil, truk yang besar bawa barang banyak kita tahu Pak mampu. Tapi kalau truk yang kecil bawa barang banyak, itu kita yang harus iya. Cuma kan adu begini. jempol Pak. Kan Yesus sendiri kan nggak mengenakan atribut keilahiannya Pak. Ya kan. Jadi segala sakitnya itu sakit asli, dia nggak menutupi. Tuhan Yesus itu sebagai Allah bukan berarti dia bisa terbang kayak Superman, kan nggak gitu loh. Ya, jadi kita meneladani dia karena dia sendiri nggak yakin akan bangkit. Kalau dia nggak saleh, kata kata Ibrani, dia nggak dibangkitkan loh. Betul itu. Ya, jadi benar-benar dia sendiri itu nggak yakin, makanya dia takut. Takut mana? Coba kalau sebagai Allah masa takut? Allah kok takut? Manusia dia, cuma statusnya Allah. Jadi kodrat ilahinya nggak dia akses. Ada di status, tapi keilahiannya itu atributnya dia nggak bisa pakai, gitu loh. Jadi dia takut sama dia nggak yakin dia bangkit. Cuma dia tahu aja Allah nggak meninggalkan dia, Bapa nggak meninggalkan dia gitu ya. Meskipun kalau Nah, di Yohanes ya kalau dia tahu Allah tidak meninggalkan dia, berarti apa yang dia jalankan itu udah pasti mendapat jaminan. enggak, dia Berarti tahu Allah sandiwara dong, Pak.
kan itu kan Tuhan Yesus kan tahu karena itu kan di khotbah saya yang lalu ya. Itu kan nubuat di Mazmur 24. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Itu cuma Yesus mengatakan aku sudah menggenapi nubuat itu. Aku sudah menggenapinya. Jadi Yesus tahu itu tentang dia. Kan coba kalau kita baca di Lukas, waktu Yesus berkata kepada orang yang jalan ke Emmaus itu, dia berkata, kamu nggak baca tuh kitab suci. Dari awal sampai akhir, dari Taurat sampai kitab para nabi, itu tentang aku, kata Yesus. Ya kan? Loh, masa dia nggak tahu? Kalau dia tahu. Ya, meskipun dia taunya itu mungkin bertahap, mungkin. Jadi waktu dia baca, oh iya ini tentang aku. Ini mungkin gitu sebagai manusia kan. Tapi jelas dia tahu keilahiannya. Di dalam Matius kalau kita baca dari awal tadi, dia selalu mengklaim dirinya itu ilahi. Ya, bagi orang Yahudi yang mendengarkannya itu tahu bahwa dia mengklaim ilahi. Nah, apa yang disampaikan Pak Eras mengatakan kalau kita harus mengikuti keteladanan dia. Kalau keteladanan dia ada natur ilahi yang menempel, apakah itu bisa jadi satu teladan? Natur ilahinya itu nggak bisa diakses, Pak. Ya. Nggak bisa diakses, tapi kan dia melakukan sesuatu karena dia memang Allah. Dia Enggak. memang Allah juga, kan? Ya nggak gitu dong, nggak begitu dong. Ya, jadi dia melakukan sesuatu karena dia manusia. Allahnya itu statusnya. Ya, ini oke, ini untuk memperpendek aja supaya nanti kasih kesempatan. Ya mungkin untuk atau mungkin Pak Mak bisa korbankan mengenai kenosis, Pak. Nanti Pak Sabtu ini kan Pak Eras ya akan bicara kenosis ya gitu. Iya. Ya. Ini saya masih, ya pikiran saya masih belum bisa menerima 100% dengan hal tersebut. Karena menurut saya kalau memang ada natur ilahi, ya berarti ada unsur sandiwara juga. Enggak. Kalau seperti itu nanti kita jadi seperti ini orang-orang yang deterministik ya, karena nggak begitu. Ya, jadi kita harus ngelihat dari sudut kalau Allah itu kan melihat segala sesuatu itu nggak ada. Allah itu kan nggak terbatas waktu, Pak Kun. Dia udah tahu segalanya. Yesus tuh masuk ke dalam waktu, makanya dia hilang. Iya, Yesus masuk ke dalam waktu, makanya dia kehilangan atribut Allahnya, dan ya akibatnya ya dia sama seperti kita. Betul, sama seperti kita. Tapi ingat, Allah nggak bisa berhenti jadi Allah. Jadi statusnya tetap Allah gitu loh. Meskipun dia jadi manusia, dia sama seperti kita, nggak ada bedanya. Tapi bedanya apa? Dia bisa jadi pendamaian. Kita nggak bisa. Kalau misalnya ada orang benar nih, orang benar ya nggak berdosa sama sekali, lalu disalib gitu, bisa nggak jadi menggantikan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau tadi Pak Hengki sekalian tanya ya, jika Yesus bukan Allah, maka ia tidak bisa menjadi pendamaian. Ya itu. Ada nggak yang bisa begitu? Nggak ada. Ya. Jadi hanya Allah sendiri yang turun menjadi manusia supaya dia bisa jadi pendamaian. Dan itu juga keputusan ilahi kan. Kok bisa gitu loh. Ada manusia mati lalu bisa menggantikan seluruh dunia. Itu kan keputusan Allah. Kalau dia bukan Allah nggak bisa dia menjalani itu. Ya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti. Oke, sip. Oke, selanjutnya Bu Indien tanya kerajaan surga dalam hal kebenaran. Maksudnya kerajaan surga di sini tuh umat Allah, Bu Indien, ya. Jadi bukan kita selalu kalau mikir kan kerajaan surga itu nanti waktu kita mati masuk surga. Bukan itu. Kerajaan surga di sini di Perjanjian Baru itu kerajaan surga dalam arti umat Allah. Jadi sudah datang kerajaan surga itu kita. Ya, tapi belum datang sepenuhnya. Nanti sepenuhnya waktu Yesus datang kedua kalinya. Ya. Terus Pak Marco bertanya, hikmat selalu dari Allah, Pak. Ya, yang dimaksud di sini hikmat Allah gitu ya. Hikmat yang benar ya dari Allah. Hikmat manusia ada juga, tapi bukan itu yang benar gitu ya.
Oke, Bu Inian bertanya lagi, Tuhan Yesus anak Allah dan bukan Allah sendiri ya Pak. Bu Yesus bukan Yahweh yang melalui Yesus, Yahweh itu kita panggil Bapa ya Pak. Bu, Yesus itu Yahweh Bu, nggak usah, saya nggak takut berkata begitu. Yesus itu Yahweh. Ya, coba tadi di Lukas aja kita udah jelas itu bacanya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu kita harus tahu, ya kita itu harus jelas ini karena ini ditulis buat orang Yahudi ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana orang Yahudi membacanya. Ya. Coba kita lihat pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes 1 ayat 17 tadi itu ya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Loh, dia akan berjalan mendahului Tuhan. Kalau Tuhan, orang Yahudi mendengar, itu Yahweh, Kyrios. Loh, Yesusnya belum lahir kok. Ya kan, waktu Yohanes lahir, Yesus tuh belum ada. Yesus tuh lahir 6 bulan kemudian. Jadi kalau di sini malaikat berkata di Lukas 1 ayat 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan, itu Yahweh artinya. Ya. Dan dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat tuh kita yang siap bagi Tuhan, Yesus. Nah, jadi Yahweh itu Yesus. Kalau di orang Yahudi itu selalu membaca Alkitab itu membaca istilah Tuhan atau Kyrios itu ya bernuansa. Nah, memang orang itu tidak semua Kyrios itu berarti Tuhan, bukan. Tetapi itu ada nuansanya karena di Perjanjian Lama yang namanya Kyrios itu Tuhan, Yahweh. Ya. Coba kita lihat lagi satu ayat deh sebelum ini. Habis ini satu pertanyaan Pak Ayong udah itu selesai ya. Oke, 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kalau orang Yahudi berkata Yesus adalah Tuhan, ya, Yesus Kyrios, itu artinya Yesus adalah Yahweh. Bukan Tuhan artinya Tuhan. Buat orang Yahudi, Yesus itu Yahweh. Jadi kita harus paham. Dan Yahweh tidak pernah tidak ada. Yahweh tidak pernah berhenti jadi Yahweh. Jadi Bapa itu Yahweh, Yesus juga Yahweh. Ya, karena Tuhan kita itu satu, bukan berarti satu secara pribadi. Pribadinya ada 3, tapi satu kesatuan. Jadi kita harus paham itu. Orang Yahudi kalau baca Kyrios itu pasti Yahweh. Ya. Bagaimana Pak Ayong dari Pak Ayong, bagaimana nasib manusia di zaman PL yang tidak ya, sorry, dari siapa tuh? Saya baca dulu baru ini ya, terakhir ya. Bagaimana nasib manusia di zaman PL yang tidak mengenal kesempatan dilahirkan kembali di lingkungan masyarakat atau dalam kerajaan Allah? Oke, Tuhan kita itu bijaksana dan dia akan menghakimi secara adil. Maka pasti ya mereka pun dapat kesempatan. Apalagi mereka mengenal Allah Israel ya. Kalau mereka melakukan apa kehendak Allah ya yang mereka meskipun baru terima dalam bentuk Taurat, maka mereka pun tetap akan masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Kenapa? Karena yang namanya umat Allah itu sebetulnya orang Israel, Bapak Ibu. Kita dicangkokkan ya. Jadi umat Allah yang asli itu mereka, bukan kita. Kita dianggap sama seperti Israel. Ya, maka jangan khawatirlah soal mereka. Mereka Tuhan punya kebijaksanaan tentang mereka. Oke. Dari Pak Hengki, pemahaman saya Yahweh itu proper name dari Allah yang kita sembah, yang di dalamnya ada pribadi Bapa dan Yesus serta Roh Kudus, begitu kan Pak? Iya, betul begitu. Oke, satu lagi tadi ada yang suara dari siapa ya? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Jadi
saya setelah mendengar beberapa ini Pak penjelasan juga dari Ibu Rita Wahyu Pak ya. Nah, jadi memang benar kata Bapak itu bahwa Tuhan Yesus juga adalah Yahweh. Nah, jadi kenapa seperti yang Pak siapa tadi katakan itu bahwa kenapa seperti ada sandiwara. Tapi saya berpikir seperti ini, tolong koreksi saya Pak gitu. Bahwa Tuhan sendiri itu jadi manusia, dia sendiri punya rule of game-nya sendiri yang dia sendiri nggak bisa gagu-gugat gitu Pak. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan marah gitu loh. Jadi saya teringat Pak ketika Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan nggak larang pada saat itu? Nah, saya teringat omongan Pak Eras juga gitu Pak. Ada rule of game-nya sendiri yang memang Tuhan sendiri nggak bisa ini Pak, nggak bisa dia ganggu gugat juga rule of game-nya seperti itu Pak. Jadi ketika Tuhan jadi manusia, ya rule of game-nya ya dia jadi manusia Pak. Nggak bisa dia artinya jadi manusia jadi Tuhan juga gitu loh. Kalau seperti kayak gitu, berarti dia bukan Allah Pak. Saya percaya dia bukan Allah. Nah, jadi bukan berarti Adi sandiwara sini, tapi dia karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia, dia turun Pak, bayangin, turun jadi manusia. Betul. Begitu besarnya kasih. Untuk apa? Dia ingat gak Pak, proto-evangelium. Ya, begitu jatuh Hawa dijanjikan apa? Keselamatan. Jadi dia turun sendiri jadi manusia. Jadi dia benar-benar menjadi manusia. Yang benar juga dia ada kandungan Tuhannya di dalamnya. 100% juga Allah. Cuman ketika dia di dunia, dia nggak bisa pakai itu Pak. Dia nggak bisa pakai, iya betul. Nggak bisa, karena rule of game-nya seperti itu. Kalau nggak dia dihina sama iblis Pak. Oh kayak gitu kau rupanya. Bohong kau. Gitu kan. Nah, tapi untuk dia menunjukkan semuanya itu, dia benar-benar dia jadi manusia. Nah, aku merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan kecewa, merasakan sedih, merasakan senang, kan seperti itu semua Pak. Nah, itu pandangan saya Pak. Mohon, benar nggak Pak? Iya betul, iya Pak Erik betul. Ya, jadi Yesus itu benar-benar Allah jadi manusia. Ya, sama dengan begini loh. Tadi Pak Erik sempat bicara mengenai ketika Adam dan Hawa di Eden gitu ya. Nah, itu juga kita harus ngerti loh. Bapa itu, Allah itu kan di luar waktu ya. Dia nggak terpengaruh dengan waktu. Lalu bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk ciptaannya? Coba. Bagaimana caranya? Jadi gini Pak, Bu Rita itu menerangkan bahwa kitab suci ini ditulis itu memakai istilahnya bahasa antropomorfis. Ya, cuma ini saya lagi artinya gampang dijangkau Pak. Kalaupun itu susah dijangkau, kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan itu punya tangan, punya caranya kan. Jadi dipermudah, gitu, jadi jangan kita mempersusahnya gitu loh. Iya, cuma saya mau kasih pandangan begini Pak Erik. Maksud saya begini. Ya, saya pernah dengar sendiri ini di debat antara ini orang Kristen sama ateis gitu. Dua-duanya saintis, orang Kristen sama ateis. Lalu ateis bilang, kalau Allah itu besar di luar waktu, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan ciptaan? Nah, orang Kristennya jawab apa? Melalui Yesus. Itu benar. Jadi begini loh, ketika Allah menciptakan alam semesta ini sehingga ada ruang dan waktu, dia harus masuk ke dalam ruang dan waktu, dia harus rela jadi terbatas. Makanya Allah itu nggak mungkin satu pribadi. Ada pribadi dia yang mau masuk ke dalam ruang dan waktu itu. Itulah Yesus, pribadi kedua. Ya. Makanya Pak, makin rasa cinta saya sama Tuhan itu Pak, aduh luar biasa loh. Jadi manusia di sini kebuka saya. Gila jadi manusia loh. Waduh, merendahkan diri banget gitu. Jadi oke, aku akan berlawan dengan rule of game aku sendiri. Aku akan patuhi rule of game aku sendiri. Itu nggak gampang Pak. Nggak gampang. Makanya itu dikatakan dia merendahkan diri bahkan jadi hamba, ya mati di kayu salib. Nah itu hebat sekali. Ya. Bukan hebat lagi Pak. Nggak
kita pun manusia nggak bisa Pak. Tapi ya Iya, itulah. Karena di situ baru kepikir saya Pak satu ayat itu, karena begitu besar kasih kepada manusia, ia menyerahkan anaknya tunggal untuk diserahkan. Iya. Aduh, luar biasa Pak. Dia lepaskan semuanya itu Pak, jadi manusia Pak. Dari kelahirannya pun dia udah susah loh Pak. Bayangin. Istimewa dari kelahirannya udah susah Pak. Diburu, ngungsi ke Mesir. Dari Mesir dia nggak berani balik ke kampung halamannya, harus ke itu Nazaret lagi. Aduh, susah banget nih orang gitu maksud saya Pak. Terima kasih Pak Mas. Iya, sepaham saya dengan Bapak. Iya. Sepaham Pak. Iya, thank you. Ya, saya kembalikan ke Pak Ferry. Thank you Pak Mak, thank you Bapak Ibu. Menarik sharingnya hari ini. Kita akan lanjutin dalam pertemuan berikut di minggu ketiga, berarti 2 minggu lagi. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat atau mendengar yang sebelumnya, bisa melihat melalui GSKI Fluid di YouTube.